Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan selamat membangun ibadah pada malam ini. Walaupun masih dilakukan di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersemangat untuk bersekutu. Marilah untuk mengawali ibadah berayat pada malam ini, kita terlebih dahulu minta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, dari pagi, siang hingga malam ini Tuhan. Berkat berupa napas kehidupan, berkat berupa kesehatan, berkat berupa makanan dan minuman yang kami terima. Satu hari penuh ini Tuhan, kami tidak mengalami kekurangan apa-apa, karena Engkau selalu sertai setiap langkah kami di dalam kami menapaki hidup dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga memberi kekuatan dan kemampuan kami untuk melakukan kehidupan kami, walaupun yang kami alami Tuhan mungkin sangat berat, mungkin sangat menyakitkan, mungkin sangat berat bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tidak lepas dari Engkau Tuhan, karena Engkau selalu memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya Kunaikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung Ria nomor 163, dipujikan 2 kali, segala puji syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan lagi untuk mengakui dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan.
Bapa, kami datang ke hadapan-Mu lagi Tuhan. Kami datang bukan membawa kesucian hati kami. Kami datang membawa setumpuk dosa kami Tuhan. Dosa yang kami sengaja maupun tidak. Dosa terhadap suami, istri, dosa terhadap ibu, dosa terhadap mertua, dosa terhadap tetangga kanan kiri kami Tuhan. Terlebih-lebih dosa terhadap Engkau. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami ini, sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang untuk kami menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga saat ini kuserahkan ruangan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya jadikanlah hati kami sebagai tanah yang gembur Tuhan, yang siap untuk menerima firman-Mu dan dapat bertumbuh kembang di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi tongkat kehidupan kami untuk menapaki hidup ini dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Tuhan. Kiranya Engkau buka pintu hatinya, kiranya Engkau siapkan hatinya untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu ruangan ini. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Yosua Anggit Tuhan, yang saat ini akan menjadi pelantar firman-Mu, akan mengupas kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Dan terkhusus kami juga untuk berdoa untuk Bapak Pendeta, kiranya apa yang keluar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan lagi. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai 27. Injil Yohanes, pasal 17, ayat 20 sampai 27, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu,
sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa rindu membaca, merenungkan sabda Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama-sama, bahwa dunia ini pada mulanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat baik, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan keselarasan. Entah itu harmoni selaras antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan Allah itu sendiri, di mana masyarakat Jawa yang masih gemar mendalami prinsip-prinsip budaya Jawa pasti mengenalnya sebagai bentuk keselarasan antara jagat cilik dengan jagat gede. Jagat gede merupakan seluruh alam semesta beserta tata tertibnya, dan di dalamnya juga ada Tuhan, sang realitas yang maha melingkupi. Sedangkan jagat cilik merupakan manusia itu sendiri dengan segala kebebasannya untuk bertindak dalam lingkup jagat gede. Nah, keselarasan dan keharmonisan antara keduanya inilah yang menjadi dambaan hidup masyarakat Jawa. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanannya, keadaan dunia yang penuh keharmonisan kemudian dirusak oleh dosa yang dibuat oleh manusia. Keadaan dunia yang pada mulanya penuh dengan keharmonisan, keselarasan antara jagat cilik dengan jagat gede, sekarang menjadi rusak akibat manusia yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, tidak dapat mengendalikan amarahnya, tidak dapat mengendalikan egoismenya. Dulu Adam dan Hawa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk memakan buah pohon yang baik dan yang jahat. Selanjutnya, manusia pun melakukan hal yang sama. Perpecahan demi perpecahan terjadi, konflik demi konflik terjadi, dan tidak terkecuali gereja itu sendiri. Tahun 1054 terjadi skisma besar, perpecahan besar antara gereja barat dengan gereja timur. Lanjut kembali di tahun 1517, gereja barat, yakni gereja Katolik Roma, mengalami perpecahan kembali dengan tokoh reformatornya Martin Luther, sehingga lahirlah gereja Protestan, Kristen Protestan. Berangkat dari protes Martin Luther menentang berbagai pemahaman teologis pada saat itu yang dianggap menyimpang dari Alkitab. Selanjutnya juga terus terjadi perpecahan demi perpecahan, konflik demi konflik, sehingga lahirlah berbagai macam aliran gereja pada saat ini. Kita bisa menyebutkan Baptis, Pentakosta, Karismatik, atau apa lagi. Monggo panjenengan bisa menyebutkan banyak yang lain, Mennonite dan lain sebagainya. Nah, perpecahan demi perpecahan yang terjadi seringkali tidak hanya cekcok mulut, tetapi juga fisik, pertengkaran secara fisik, dan bahkan sampai bunuh-membunuh. Sehingga pada saat itu korban jiwa
ratusan bahkan sampai ribuan, dan gereja tidak ubahnya seperti medan pertempuran, mengenaskan, mengerikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pada bulan ini menerima perjamuan kudus oikumene, maka kita kembali diingatkan bagaimana ketika kita masih berada pada satu atap yang sama, ketika kita masih bernaung di langit yang sama, maka kita, seluruh umat Tuhan, apapun denominasinya, apapun gerejanya, apapun aliran teologinya, harus dapat bahu-membahu menjadi agen-agen perdamaian, menciptakan kerukunan antar pengikut Kristus di dunia ini. Tentu kita tidak ingin tubuh Kristus terpecah belah kembali. Maka mari bersatulah. Rendahkan ego kita yang mungkin masih tinggi, rendahkan. Kemudian berorientasikanlah untuk senantiasa ada kesatuan di tubuh jemaat. Pada bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus memanjatkan doa bagi para pengikutnya, para murid-muridnya, untuk dapat senantiasa bersatu dalam sebuah persekutuan. Melalui doa ini, Tuhan Yesus berharap agar seluruh umat dapat bersatu, dapat tercipta kesatuan antara kita semua, pengikut-pengikutnya, umatnya yang masih ada di dunia ini, yang masih ada di langit yang sama. Nah, dengan meneladan kesatuan antara Sang Allah Bapa dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, maka diharapkan tidak akan pernah terjadi lagi perpecahan-perpecahan di tubuh Kristus di dunia ini, di gereja-gerejanya di dunia ini. Sudah seharusnya lah gereja-gereja Tuhan, sekalipun berbeda denominasi, sekalipun berbeda latar belakang teologi sejarah, dapat terus bergandengan tangan untuk ke arah yang sama, mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Saya mengajak untuk panjenengan semua dapat senantiasa menjadi agen-agen perdamaian, mengusahakan perdamaian, terciptanya kerukunan dimanapun panjenengan berada. Tidak hanya sesama GKJW saja, tetapi juga dengan setiap umat Tuhan yang lain denominasi, lain gereja, latar belakang teologis, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk dapat mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, dan kita masih diberkati oleh Tuhan untuk persembahan yang telah kita siapkan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 383 ayat 1, 2, dan 3. Burung pipit yang kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menghadap Tuhan lagi dengan menaikkan doa syafaat dan penutup. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah berfirman kepada kami, Tuhan. Semoga firman-Mu ini menjadikan tongkat di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan iman kami mengikut Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang sampai saat ini masih belum merasakan aman tentang COVID-19, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang memberi, kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang mengusir, kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang telah Engkau tanam di seluruh muka bumi ini, Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk gereja-Mu yang Engkau tanam di Cangkring ini, Tuhan. Kiranya Engkau beri pertumbuhan dan perkembangan, Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan sebagai pengembala kami, Tuhan. Kiranya Engkau beri kemampuan, kiranya Engkau beri kebijaksanaan, kiranya Engkau beri berkat untuk melayani senantiasa hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, yang sampai saat ini masih belajar di rumah, Tuhan. Kiranya Engkau berikan bimbingan, kiranya Engkau berikan kemauan, kiranya Engkau berikan roh kepandaian yang bersumber dari Engkau, Tuhan, sehingga apa yang dilakukan anak kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin ada kelemahan fisik dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami tidak tahu, kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang menghibur, kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang memberi kesembuhan, kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang memberi keajaiban, sehingga saudara kekasih kami ini Engkau jamah dengan kuasa-Mu, kuasa tangan-Mu yang kudus, dan mendapatkan kesembuhan kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mungkin ada saudara, Bapak, Ibu sampai saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami melakukan kebaktian berayat ini, Tuhan. Kiranya kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka, kiranya Engkau tengok, kiranya Engkau hibur, sehingga saudara kekasih kami di lain waktu mempunyai rasa rindu, rasa haus akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan, walaupun bentuknya sangat kecil dan sepele di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Tuhan, sehingga persembahan kami ini dapat menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami sekali lagi kami mohon ampun, Tuhan, apabila kami membangun ibadah ini masih ada dosa yang terselip, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyi Kidung Jemaat 407 ayat 1 saja. Tuhan, Kau Gembala kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.